Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami yang akan membahas seputar dunia bisnis. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan owner dari Adia Skincare, yaitu Kak Adia, mahasiswa aktif STIE PGRI Dewantara Jombang semester 5 yang omsetnya ini sudah nggak main-main ya. Soalnya Kak Adia ini menjalankan bisnisnya sudah sangat lama sekali, dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun ya Kak ya. Ya, omsetnya ini sudah kurang lebih 7 juta ya kayak per bulan. Kalah ya dengan karyawan-karyawan masih muda, cantik, sudah berpenghasilan. Siapa sih yang nggak mau dengan Kak Adia ya kan ya? Kita juga iri guys. Ya, gimana Kak Adia kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, sehat. Sehat ya, alhamdulillah, makin cantik, makin glow up, dompetnya juga makin glow up ya, berkat kerja kerasnya Kak Adia ya jelasnya. Ya, alhamdulillah. Teman-teman kalau penasaran apa yang akan di-sharingkan sama Kak Adia, langsung saja ikuti video kami sampai selesai ya. Jangan sampai tertinggal. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Kak ya. Oke, tunggu next. Langsung saja kita mulai ya. Ini pertanyaan dari teman-teman semua yang ingin menggeluti bidang bisnis di era digital ini. Untuk yang pertama Kak, bagaimana awal memulai usaha Kakak di bidang kecantikan ini? Bisa diceritakan Kak? Ya, mengenai awal mulai saya berusaha itu dari SMP ya, dari SMP hingga sekarang ini. Awal mulanya itu dulu cuma jadi reseller aja, dan dari SMP itu memang saya lebih terfokuskan di dunia kosmetik, di dunia skincare. Jadi pada saat itu saya menjadi reseller dari beberapa kakak tingkat waktu itu di pondok ya, karena saya dulu sekolahnya di pondok. Jadi ada beberapa kakak tingkat itu yang jualan kosmetik itu. Nah, saya itu belajar dari menjadi reseller di orang tersebut. Jadi berawal dari reseller, setelah itu ya mungkin kan banyak pengalaman karena juga butuh waktu yang lama juga. Setelah itu ya udah bisa buka usaha sendiri. Itu sih berawal dari reseller. Jadi berawal dari reseller dulu ya, sambil menggali ilmunya ya. Jadi berapa lama nih Kak menggeluti usaha di bidang kecantikan? Kalau masalah berapa lamanya sih, dari SMP sampai sekarang ini aku mahasiswa ya Kak, semester 5, berarti kurang lebihnya 8 tahun. 8 tahun. Tidak mudah sekali ya, dan up down-nya ya. Terus pernah nggak sih Kak Kakak jatuh di usaha yang Kakak sedang geluti ini? Iya pernah. Pernah. Bisa diceritain Kak down-nya itu seperti apa, terus Kakak bisa up lagi seperti apa gitu? Kalau dunia sih waktu jatuhnya itu dari omset sih Kak. Yang biasanya tiap bulannya bisa dapat omset, pada saat itu masih ya nggak terlalu banyak sih ya, cuma ya lumayan. Pada saat itu setiap bulannya itu bisa dapat sekitar 2 jutaan, 2 sampai 3 juta lah. Nah, setelah itu pada bulan November itu down, omsetnya itu benar-bear turun drastis dari 2 juta. Aku bulatkan 2 juta aja Kak ya. Jadi 2 juta itu turun jadi 800.000 kalau nggak salah itu. Itu di bulan November. Lebih dari 50% ya turunnya ya? Jadinya kan apa ya, benar-benar down banget. Terus ini kenapa gitu? Apa emang aku ini terlalu lambat untuk memutarkan operasional seperti modalnya, atau kayak kurang dalam ekspedisinya juga? Itu benar-benar mikir sih Kak. Terus setelah itu benar-benar apa ya, karena aku nggak mau cuma dapat segitu tuh. Bagi aku minim tuh harus 3 juta. Bagi aku minim 3 juta. Setelah itu aku bangkit semangat, terus gimana caranya aku harus bisa dapat 3 juta. Itu bulan Desember ya, setelah November itu down, Desember tuh gimana caranya aku harus dapat 3 juta. Dan ternyata pada Desember itu aku dapatnya 4.200.000. Itu jauh dari 3 juta. Jadi waktu itu gimana caranya bangkit waktu down sih ya, karena aku nggak mau punya penghasilan segitu. Karena kan kurang lah Kak, istilahnya bagi aku kurang. Aku nggak mau punya penghasilan segitu, minim harus 3 juta pada saat itu. Setelah itu aku bangkit dan cari peluang
peluang, gimana sih caranya biar aku ini bisa jualan nggak cuma itu aja dan bisa apa ya, jauh lebih banyak lah daripada bulan-bulan sebelumnya itu penghasilannya gitu. Jadi aku semangat buat diri aku sendiri, kejar target, kerjanya bisa 4.200.000 itu di Desember. Jadi perlu ditarget gitu ya. Kalau nggak ditarget itu dari diri kita sendiri tuh nggak ada greget-gregetnya untuk mencapai tujuan itu. Jadi ketika omsetnya turun, kita harus memiliki target dan kita harus berusaha langsung mengembangkan omset malah melebihi ya. Karena antusias dari bisnisnya itu. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda itu bisa yakin bangkit lagi setelah down? Ya, mengenai bangkit setelah down itu memang kita harus benar-benar yakin kita bisa bangkit, kita bisa jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Pada saat itu down sih memang benar-benar buat aku stres banget Kak, karena aku juga benar-benar nggak mau punya penghasilan segitu. Setelah itu aku tuh yakin bisa 3 juta awalnya, target 3 juta aku yakin bisa. Dan apa ya, down naik turunnya sebuah usaha itu kan udah pasti ya, jadi tinggal kita aja sebagai pembisnis itu gimana sih caranya biar bisa naik lagi omsetnya. Dan itu kan nggak gampang, kita harus benar-benar yakin berusaha. Yang terpenting itu niat sih, kita niat punya target segitu, kita harus bisa jalan sampai target itu berhasil ataupun bahkan lebih dari itu. Ya, pokoknya niat ya, niat yang kuat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda melihat peluang bisnis yang Anda geluti sekarang? Ya, mengenai peluang, pada saat itu kan aku jualannya kosmetik ya Kak ya, kosmetik belum sebesar yang sekarang ini. Dulu tuh cuma kosmetik, istilahnya tuh apa ya, paling cuma itu aja lah ya, kayak masker, terus kayak apa, lotion gitu aja sih. Kalau sekarang ini aku lihat peluangnya tuh gini, skincare ya, aku fokus di kosmetik kan ya. Skincare itu kebutuhan para wanita. Sekarang tuh nggak ada orang yang nggak pakai skincare gitu ya. Jadi mulai dari anak SMP aja kan udah pakai skincare ya sekarang. Nah, kalau aku cuma jualan apa ya, kayak body lotion, masker, cuma monoton itu aja, otomatis itu mempengaruhi aku juga untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak gitu. Nah, di situ terus aku mikir gimana aku bisa jualan itu nggak cuma ini aja, tapi pada saat itu aku terfokus sama skincare. Jadi setelah itu aku bekerja sama dokter, sama suatu dokter dari Solo. Itu aku kerjasamanya itu waktu SMA. Nah, setelah itu aku selesai kerjasama sama beliau, jadi istilahnya itu aku mendapatkan hal yang baru, suatu hal yang baru lagi gitu untuk aku pasarkan. Setelah itu menjadi peluang terbesar aku sih. Omsetku bisa langsung naik drastis karena produknya itu banyak Kak, ya apa ya, skincare gitu ya, krim siang malam, toner, sabun, serum gitu, dan itu benar-benar banyak banget peminatnya. Bahkan dari anak SMP aja udah pakai dan ibu-ibu juga. Jadi ya apa ya, itu menjadi satu peluang yang besar buat aku. Oke, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya ya Kak. Bagaimana cara menghadapi para pesaing, kan banyak kan ya di apa yang jualan kayak serum, terus sabun cuci muka gitu. Yeah. Bagaimana Kakak menghadapinya? Soal pesaing di dunia bisnis itu pasti persaingan itu pasti ada ya. Kita bersaing secara sehat aja. Aku ini jualan skincare, dan yang jualan skincare nggak cuma aku, tapi ada beberapa saingan lainnya, bahkan teman aku kuliah juga ada kan yang jualan skincare itu. Nah, untuk menghadapi persoalan itu sih nggak terlalu rumit ya Kak, karena walaupun kita memulai usaha sekecil apapun juga pasti ada pesaingnya gitu. Nah, kalau di sini aku mau bahas pesaing masalah skincare, di sini tuh aku menghadapinya tuh apa ya? Aku lebih apa ya, istilahnya tuh aku lebih pede aja gitu sama produk aku, karena produk yang aku jual otomatis aku pakai juga. Nah, setelah dari hal tersebut itu aku mikir kan, produk ini bagus, ngapain aku takut semisal persaingan sama produk si A, si B gitu.
Jadi ya istilahnya itu lebih ke kualitas dari produk sendiri aja sih. Karena untuk penjual skincare itu alangkah baiknya dia sebagai penjual juga sebagai pemakai. Jadi sebelum dia mempromosikan produk tersebut, dia juga harus benar-benar bisa tahu hasilnya itu gini, hasilnya itu gitu. Walaupun tiap kulit itu beda-beda sih, tiap orang itu ya beda-beda kulitnya. Tapi itu wajib banget dipakai dulu sama yang penjualnya, setelah itu baru dipromosikan. Pasarkan lah istilahnya. Dan ditonjolkan atau keistimewaan dari produk kalau saya Itu sih mas balik lagi ke kualitas ya. Jadi sebelumnya tuh gini, dulu tuh aku sebelum join sama dokterku yang dari Solo itu, aku SMA dulu sekolah sama ikut model hias pengantin gitu kak. Jadi muka aku tuh bener-bener rusak banget, parah. Setelah itu kan aku nggak pede ya, walaupun aku jadi model, cuma kan nggak mungkin muka aku kayak gitu ya. Setelah itu aku galau gitu, mana ya muka aku kok gini banget, hitam, jerawatan semuanya ini semuka. Setelah itu aku ketemu sama dokter itu, aku kerjasama. Sebelum aku memutuskan kerjasama itu, aku awalnya pakai dulu satu paketnya, paket Akena itu kan. Setelah itu aku pakai, ternyata nggak terasa gitu kak, 2 minggu itu terus aku ngaca kan, tiba-tiba loh jerawat aku di mana gitu, nggak ada bekasnya juga, benar-benar hilang drastis lah. Nah setelah itu tuh aku yakin bahwasanya produk ini tuh benar-benar bagus gitu, karena aku juga nggak mengalami kayak ketergantungan, pengelupasan itu nggak ada. Jadi aku yakin produk ini bagus. Setelah itu aku join sama dokternya itu, aku join ke agenan itu, dan setelah itu aku promosikan, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada satu customer yang komplain wajahnya gini, wajahnya gitu, enggak. Karena produk aku bener-bener nggak ketergantungan sama sekali, beda sama yang lainnya gitu. Jadi kan biasanya kan ada yang customer itu, kak ini nggak cocok wajahnya, takut nanti malah tambah gitu. Ya. Kalau masalah itu sih sebelum dia beli tuh aku wajib konsultasi dulu. Aku menekankan dia konsultasinya ke aku. Gitu. Jadi aku tanya riwayat skincare sebelumnya itu dia pakai apa, sudah lama apa belum pakai skincare itu. Nah setelah itu dia sudah lepas apa belum. Misal sudah lepasnya itu sudah berapa lama gitu. Dan lepasnya itu gimana caranya ngelepas itu, karena ngelepas sebuah skincare itu nggak mudah kak, nggak langsung. Biasanya ada yang ketergantungan, ke detox gitu. Jadi ngelepas skincare itu ada tata caranya juga. Pada awal pandemi itu kan lagi booming-boomingnya ya, jualan masker, jualan hand sanitizer, dan lain-lain. Apakah pada saat itu Anda juga memiliki ketertarikan untuk menjual produk tersebut? Ya kak, untuk mengenai awal mula pandemi itu memang lagi booming banget ya, kayak hand sanitizer, masker, detol, itu booming banget dan harganya jauh lebih mahal. Yang tadinya itu cuma sekitar 10.000, ternyata pada saat itu bisa dijual 30.000 bahkan sampai 50.000. Nah untuk ketertarikan apa enggaknya sih, aku tertarik ya, karena apa, aku tuh punya pikiran kan ini pada masa pandemi ini otomatis kan semua orang itu pasti butuh hand sanitizer, pasti butuh masker, kemana-mana kan harus bawa itu ya. Jadi aku tertarik buat jualan itu, dan bener-bener laku banget sih, karena pada saat itu juga harga aku bersaing sama yang lainnya. Mungkin yang lainnya itu hand sanitizernya ukuran 30 ml itu dijual 50.000, tapi kalau aku cuma 35.000. Masalah ketertarikan sih, aku tertarik pada saat itu juga aku jualan produk itu juga. Gitu. Ya baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Mbak cara Anda mempertahankan usaha atau bisnis Anda pada masa pandemi seperti ini? Ya kak, masalah pandemi ya, mungkin beberapa orang di luar sana itu ngerasa jualannya tuh nggak laku, nggak ada yang beli karena nggak ada orang yang keluar rumah kan. Itu orang di luar sana mungkin beberapa. Nah kalau aku pribadi di usaha aku ini, efek pandemi ini malah bikin usahaku itu omsetnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yang tadinya aku cuma bisa dapetin omset itu paling banyak mungkin 4 jutaan ya, 4 jutaan. Dan pada awal pandemi itu kan kalau nggak salah bulan Maret ya kak ya. Oh iya. Maret itu lockdown. Maret itu awal gencar-gencarnya COVID-19 itu ya. Jadi Maret itu penghasilanku malah 7 juta. Jadi
jauh banget yang tadinya aku cuma dapat penghasilan itu paling banyak lah 4 juta. Setelah itu ada pandemi itu aku bisa dapat 7 juta, dan sampai saat ini juga aku stay di angka 567 gitu. Jadi nggak Berarti- ada pengaruhnya sih. kalau- Berarti efek pandemi ini memang ada plus minusnya, coba dari usaha kakaknya ini malah lebih ke plusnya ya. Iya. Soalnya kan online shop lebih apa ya, menekan untuk kita keluar rumah, barang bisa Ya, sampai di benar. rumah gitu aja. Kita tinggal nunggu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari teman-teman, ini tentang bagaimana sih respon Anda ke sesama pedagang online shop gitu, yang mereka lebih menawarkan harga, kan harga dari skincare ini kan bisa bervariasi. Yang bagaimana sifat Anda ke pedagang yang menawarkan harga lebih murah dari produk Anda? Iya. Atau kisarannya merusak harga di pasaran gitulah. Itu bagaimana? Iya, kalau masalah soal harga itu kan apa ya mungkin adalah beberapa pihak ya yang mempengaruhi, malah dia menurunkan harganya jauh lebih drastis dari harga resminya. Nah, kalau itu sih aku nggak terlalu tak jadikan beban ya kak ya, karena kembali lagi ke customer sih. Pinter-pinternya cari produk yang benar-benar berkualitas. Gimana sih biar bisa dapat produk yang ori? Nah, kita kan bisa cari tahu ya di internet kan banyak gimana, atau bisa dicek hologramnya atau barcode-nya gitu. Masalah kayak gitu sih aku nggak terlalu menyikapi berlebihan sih, nggak, karena itu semua tuh kembali ke customer gitu. Oh, berarti soal persaingan harga ini Anda kembalikan kepada customer, mereka juga harus pintar-pintar membedakan mana produk yang bagus dan mana yang Iya. dinilai kurang bagus. Lantas ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir. Bagaimana sih cara Anda menanggapi para pelanggan yang bisa dibilang itu cerewet atau bawel? Ya, mengenai customer, dan aku kan dari SMP ya kak sampai Iya. saat ini kan otomatis customer udah banyak ya, udah ratusan gitu. Untuk menanggapi hal tersebut sih memang karakter dari orang kan beda-beda kak ya. Iya. Ada yang tanya panjang nggak jadi Nggak jadi beli ya, itu yang sering jadi keluh kesah katanya. Ada yang udah beli nggak jadi diambil, udah pesen udah keep nggak diambil Iya. gitu. Kalau masalah kayak gitu sih apa ya, mungkin karena aku udah lama juga berada di bidang itu, berada di dunia online shop, jadi aku nggak terlalu ngerespon lebih juga sih kak. Kalau dia tanya ya otomatis aku jawab, dia konsultasi ya aku jawab. Masalah dia nanti udah pesen terus tiba-tiba nggak diambil, itu aku nggak terlalu mempermasalahkan. Biasanya kan ada online shop yang dia udah pesan nggak diambil terus diviralin Oh, di iya. Facebook, di medsos itu kan diviralin. Kalau aku pribadi nggak, karena itu nanti juga bisa Berdampak ke untuk usaha. nama aku juga gitu. Jadi kalau udah pesan terus nggak diambil gitu, ya udah kita kan bisa promosikan lagi gitu, kan pasti ada lagi yang beli. Jadi Kita cari pelanggan baru. positifnya aja sih. Kalau semisal kita mikirnya dengan emosi ya, ini udah pesen kok nggak diambil gini, Iya. ya otomatis kita juga nggak bisa meningkatkan kualitas juga dari diri ataupun dari usaha juga gitu. Jadi ya udahlah, ya Jadi- anggap aja belum rezekinya, bisa cari rezeki yang lainnya juga. Jadi tipsnya jika menanggapi pelanggan yang cerewet atau gimana itu ya, jadi nggak perlu ditanggapi terlalu jauh lah. Yang penting tuh jangan Iya. diviralin ya, karena dengan semisal si A kita viralkan, nah kan kita nggak tahu kalau si A ini nggak terima Iya, gitu ya, iya. walaupun si A ini memang salah gitu kak, dia kan salah ya udah Iya. pesen nggak diambil lah. Tapi kita juga memang ada hak juga untuk memviralkan, tapi alangkah baiknya ya kita cari tahu dulu aja, kan ada sosmednya juga, Cari kebenarannya, mungkin iya. bisa dikontak via Facebook, semisal WA-nya diblokir gitu ya, Iya. atau apa. Kalau semisal kita udah benar-benar kehilangan jejaknya, ya sudah, yang penting itu satu sih, kalau aku nggak usah diviralin gitu. Oh, iya. Nah, karena kita nggak tahu kan, ya yang tadinya itu yang pesan itu tiba-tiba semisal nggak tahu ya, atau HP-nya hilang atau Iya. apa, kan kita pikir baiknya Nggak aja tahu gitu, dia. nggak usah langsung diviralin gitu. Itu sih. Oh iya. Jadi sekian, mungkin hanya itu tadi pertanyaan dari yang diminta oleh teman-teman untuk mengklarifikasi dari bagaimana tentang
permulaan sampai berdirinya sampai dengan mendapatkan omset sebanyak itu memang tidak mudah. Jadi untuk para all shop yang baru itu tipsnya ya kesabaran aja. Jadi Karena tipsnya kalau dari saya mau menambahkan ya Kak. iya iya. Tips untuk pemula online shop itu memang kuncinya yang paling utama yaitu niat. Setelah niat, kita kalau sudah benar-benar niat, aku niat cari rezeki, aku niat cari uang buat tambahan biaya kuliah, buat ngasih orang tua dan lain-lain. Kalau sudah berawal dari niat yang baik, setelah itu pasti ada jalan yang dipermudahkan, kita bisa dapetin itu semua gitu. Dan nggak cuma kita berdoa aja sama niat, tapi kita harus benar-benar berusaha. Nah, berusahanya itu gimana? Telaten. Karena jualan online shop itu benar-benar harus butuh ketelatenan. Kesabaran. Ada yang tanya-tanya nggak jadi beli terus kita jengkel gitu ya Kak ya. Ya udah itu hal yang wajar ya gitu. Nanti pasti diganti sama yang lainnya juga. Jadi semangat terus, nggak boleh gampang down, nggak boleh bad moodan, kadang promosi, kadang nggak, kadang jualan, kadang nggak. Itu hal yang salah ya, itu salah besar. Karena itu nanti mempengaruhi juga di dunia online shop yang kamu dirikan itu tadi. Jadi semangat, niat, tekun, ketelatenan dan kesabaran itu sudah Dibutuhkan utama ya. kunci utama dari sebuah pembisnis online shop itu. Kalau sudah bisa melampaui masa-masa itu, udah aku jamin kalian mau target penghasilan 5 juta atau 7 juta itu pasti kesampaian. Karena kalian sendiri bisa memotivasi diri kalian sendiri, aku harus gini, aku harus gitu, aku harus punya penghasilan segini, segitu gitu. Dan jangan merasa puas. Misal sudah sampai di titik penghasilan yang kamu inginkan 3 juta, terus kamu merasa puas, itu salah besar. 3 juta berarti aku bisa dapetin 5 juta. 5 juta udah kecapean. Termotivasi lebih ke atas ya, Mas. 5 juta udah kesampaian, aku bisa 7 juta, aku bisa 10 juta gitu. Itu pasti bisa diwujudkan. Yang penting kita selalu berdoa dan berusaha terus. Ya, kini sudah di penghujung acara ya Kak ya, sudah semua disaringkan sama Kak Adia. Semoga ilmunya yang disaringkan sama Kak Adia ini bermanfaat untuk teman-teman semua, yang pasti bisa diaplikasikan untuk meraih kesuksesan di usia muda seperti Kak Adia. Terima kasih banyak ya Kak ya atas ilmunya. Sangat senang sekali kami bisa berbincang-bincang sama Kak Adia ini ya. Semoga teman-teman bisa mencontoh suksesnya Kak Adia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.